Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik. Sebelum memulai pembelajaran ya, senang sekali kakak bisa bertemu lagi di pelajaran pada hari ini. Gimana liburan kemarin? Pada jalan-jalan kemana? Ke Karawang. Ada lagi? Di rumah. Aduh ya Allah. Salat idnya tapi di luar rumah kan? Salat id mah keluar rumah kan ya? Jal, kemana Jal? Sukabumi? Kemana? Oh, ke kakak ya. Oke, sebelum pelajaran ini sendiri dimulai, mangga Wina dipimpin dulu buat berdoa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Dika hadir, Rian tidak hadir tampaknya. Elistiani tidak hadir. Amelia, Siti Fitri Oktaviani. Oke. Rija, Wina Amelia. Ini apa ini? Noi hadir. Neng Ella hadir. Oke. Rian kemana Rian? Izin ya? Iya. Elistiani juga izin? Oke. Nanti kalau ada PR dikasih tahu ke temannya ya. Ya, oke. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Nah, teman-teman kan sudah belajar bagaimana mengelola sebuah jaringannya, menyambungkan internet dari internet itu sendiri ke komputer, dari internet ke HP. Tahu caranya nge-hotspot? Oke. Itu juga adalah salah satu bentuk dari pengelolaan jaringan. Jadi ketika Rijal nih, Dik, minta hotspot dong Dik. Nah, ketika Dika ngasihin hotspotnya ke Rijal, itu juga salah satu cara distribusi internet. Nah, gitu. Di hari ini kita akan belajar yang namanya VLAN. Ada spoiler. VLAN, ada yang tahu apa kepanjangan dari VLAN? Ya, Dika silakan. Virtual area local area network. Ada yang tahu artinya apa? Coba dikira-kira yang bisa bahasa Inggris? Virtual, ayo korban-korban virtual. Oke. Virtual Local Area Network. Kalau di kelas 11 teman-teman belajar konfigurasi internet yang mana biasanya itu masih LAN atau Local Area Network. Jadi jaringan internet lokal. Misal di ruang Labcom. Jadi dari pusat internetnya dari ISP disebarkan internet ke komputer-komputer dalam satu jaringan. Kalau virtual Local Area Network, kalian akan mempelajari mengelola jaringan itu dari satu tempat. Misalnya sekarang teman-teman punya sebuah perusahaan, punya sebuah gedung. Nah, kalian kan otomatis ngaturnya dari satu tempat dong. Gak mungkin ngatur-ngatur tiap lantai satu orang yang ngatur gitu. Nah, fungsi VLAN salah satunya adalah itu. Tapi sebelum mulai lebih jauh, saya akan menyampaikan aturan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, setiap siswa wajib memperhatikan dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, diperbolehkan makan dan minum. Yang ketiga, setiap siswa dilarang memainkan handphone selama pembelajaran berlangsung. Apakah aturan ini dapat disetujui? Baik, terima kasih. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya. Supaya pembelajaran kita bisa diingat, supaya pembelajaran kita lebih bermakna, kita harus tahu dulu nih tujuan belajarnya apa sih. Nah, yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan konsep konfigurasi jaringan VLAN. Jadi kalau nanti di rumah ditanyain sama orang tua, belajar apa di sekolah, jelasin tuh VLAN gini. Ntar paling, naon? Tuh, tapi nggak apa, yang penting teman-teman bisa menjelaskan dengan baik. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan jenis alat kerja konfigurasi VLAN. Yang ketiga, ada menunjukkan masing-masing jenis alat kerja konfigurasi VLAN. Yang keempat, ada mendemonstrasikan
pembuatan topologi jaringan VLAN. Oke, disiapkan catatannya untuk yang mau nyatet ya. Yang pertama, pengertian VLAN. Jaringan VLAN adalah suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti VLAN. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mengelola sebuah jaringan di sebuah gedung yang tinggi, di sebuah gedung ataupun di sebuah area, nah dibutuhkan virtual local area network. Jadi kamu bisa mengelola jaringan itu nggak harus nemuin si routernya masing-masing gitu, nggak harus ke Telkom dulu buat ngebenerin, nggak harus ke ruangan tertentu buat ngelola internetnya. Jadi bisa dari mana aja gitu. Itu adalah salah satu pengertiannya. Kemudian VLAN ini juga merupakan kelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasi, yang diatur menggunakan perangkat lunak administrasi sehingga dapat tersambung di jalur yang sama. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang mikrotik. Aplikasinya itu biasanya pakai Winbox ataupun router OS. Pokoknya nanti kalian akan mempelajari di kelas 11 tentang bagaimana mengatur jaringan. Misal nih, kalian kalau pernah kemana ya? Ini misal kalian pernah ngalamin nggak ketika nge-hotspot tapi internetnya lambat? Nah, itu bisa tuh kalian kalau punya internet diatur biar kalau ada yang hotspot ke kalian segini aja kecepatannya. Atau ketika ngatur ada juga yang namanya firewall atau pembatasan internet itu sendiri. Nah, kalian misalnya punya wifi nih, terus ada bocil-bocil yang suka malingin wifi gitu. Nah, kalian bisa diatur gitu di Winbox-nya biar misalnya Free Fire nggak bisa dibuka gitu, bisa diatur di yang namanya perangkat lunak administrasi itu Winbox. Nah, atau misalnya kalian jadi pejabat nih, terus membatasi yang namanya konten pornografi. Nah, itu juga bisa dilarang dari si penyedia internetnya itu. Atau ngelarang yang lain, misalnya punya anak gak boleh YouTuber gitu, kan ngabisin kuota, bisa dibatasi. Itu salah satu fungsinya. Nah, jadi fungsi VLAN itu intinya untuk mengatur perinternetannya itu secara virtual tanpa harus mengacu pada lokasi itunya sendiri. Nah, ada dua fungsi besar untuk VLAN. Fungsi besarnya VLAN yang pertama adalah mengelompokkan beberapa jaringan pada satu switch yang sama atau lebih. Switch itu fungsinya untuk membagi-baginya kan, membagi si jaringannya itu. Jadi lebih dikelompokkan biar lebih teratur ketika kalian menjadi pengelola jaringan. Misalnya kalau di sini kayak Pak Farid tuh, mengelola jaringan ke lab, ke seluruh sekolah itu. Kemudian ada untuk memuat beberapa link layer 2 pada sebuah link layer 1. Nah, fungsi pertama, jadi kalau kita biasanya menganggap si switch atau pembagi internet itu hanya ada dalam satu jaringan, tapi dengan ada VLAN kita bisa langsung ngelola banyak, nggak cuma ngelola satu-satu gitu. Nah, kemudian fungsi kedua itu kita memiliki satu link layer 1 atau satu saluran kabel. Nah, gimana caranya dari satu sambungan ini tuh bisa ada beberapa pengaturan, beberapa service yang berbeda pada satu tampilan settingan tersebut. Oke. Nah, biar lebih enak ngebayangin ya, kita pakai gambar penjelasan VLAN. Nah, ini ada 6 komputer. Bayangin teman-teman memakai ataupun punya 6 komputer. Bagaimana cara menyambungkannya ke internet? Ada yang tahu? Cara nyambungin komputer ke internet? Barangkali ada yang tahu? Jangan, mau punya PC harus tahu jangan. Di hotspot. Ada lagi? Kenapa? Pakai kabel. Nah, ada 2 cara untuk menyambungkan internet ke sebuah komputer. Yang pertama tentu lewat jalur kabel yang namanya kabel LAN. Nah, kabel LAN ini berfungsi untuk menyalurkan internet. Ini namanya kabel apa? Kabel LAN. Nah, kalau untuk secara teori ya, secara konvensional gitu, secara manualnya dari komputer disambungin gitu. Kayak kalian ngecas. Ngecas kan tujuannya untuk ngasih energi listrik ke perangkat kalian gitu. Dari rumah ke HP. Nah, gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perkembangan teknologi, ada yang namanya teknologi nirkabel atau teknologi tanpa kabel. Wah, gimana tuh? Apakah pakai sihir? Tentu tidak. Ada yang namanya hotspot.
Nah, hotspot juga nanti akan kalian pelajari ketika kalian belajar mengelola internet. Hotspot ini jadi dari sebuah perangkat nanti mengeluarkan sinyal ya, atau memancarkan si internet itu kepada yang mau pakai, kepada HP, kepada laptop kalian gitu. Nah, cuman kalau internet itu sendiri kan, kalau misalnya di laptop ya, itu nggak mungkin kalian satu internet cuma dipakai sama satu orang. Nah, makanya ada yang namanya switch. Switch bahasa Inggris, bahasa Indonesia nih ada yang tahu? Ayo apa? Pokoknya dia fungsinya switch itu untuk membagi-bagi internet itu. Misal kalau secara listrik kalian mau nyolok, mau ngecas nih, cuman ternyata ada kalian mau ngecas juga, para butuh colokan. Nah, makanya diciptakan yang namanya terminal untuk membagi listrik. Nah, switch fungsinya itu untuk membagi internet. Jadi nanti internet pusat nih, satu kabel inti, misalnya dari atas nih, dari antenanya. Nah, yang satu ke antena, yang satu ke switch. Dari switch baru nih bisa dibagi komputer 1, komputer 2, komputer 3 gitu. Kebayang ya? Ini bisa kalian analogikan ke listrik. Tadi tuh, gimana caranya ngebagi dari terminal. Pertanyaannya, kalau yang mau pakai lebih banyak, apakah nambahin switchnya atau gimana gitu? Atau gini, ada studi soal. Kalian jadi bos di sebuah perusahaan atau kalian punya gedung. Nah, internet gedung ini si karyawan harus kalian larang untuk buka Facebook, buka internet, media sosial. Sementara bos boleh buka buka internet yang lainnya gitu. Nah, apakah kalian bakalan bikin internet masing-masing gitu, bikin saluran masing-masing untuk karyawan, terus untuk bos, atau kalian bakal cuman pakai satu biar lebih murah? Kalau kalian jadi bos, kalian lebih suka yang murah atau lebih boros? Lebih suka yang murah kan, biar kita nggak banyak pengeluaran nih, apalagi cuman buat internet. Nah, gini, perumpamaannya, yang merah ini misalnya buat bos, yang hijau buat sekretaris, yang kuning buat karyawan. Terus ini tuh udah punya aturannya masing-masing. Nah, kalau kalian cuman mau membaginya seperti itu, gimana kalau internetnya ini terbagi untuk dibagi dalam 3 lantai? Teori awalnya pakai kabel kan. Cuman apakah kalian mau narik kabel nih satu-satu dari lantai bawah gitu? Berapa banyak kabel, 1 meternya berapa gitu kan? Harus diperhitungkan pengeluarannya berapa nih. Jadinya untuk mengatasi masalah tersebut, maka ada yang namanya VLAN. Nah, ini kan tadi nih, kalau misalnya mau narik satu-satu, iya kalau cuma 2 lantai. Kalau ada 3 lantai, 4 lantai, makin banyak kabel dan switch yang dibutuhkan gitu. Tapi dengan adanya VLAN, kalian bisa langsung seperti ini. Bisa langsung membaginya dengan lebih efisien gitu. Nah, solusinya itu ada di kabel terang atau kabel cabang. Seperti ini. Ini misalnya lantai 1 ya, ini lantai 2. Terus tadi ini pembagiannya sesuai yang saya bilang, ada bos, ada karyawan, ada sekretaris. Dengan adanya ini cabang, namanya terang yang tadi. Nah, kalian tuh bisa nge-share internet dengan peraturan yang sama dari lantai 1 ke lantai 2 atau gedung 1 ke gedung 2. Jadi dengan adanya penemuan ini, VLAN, teman-teman bisa ngebagi internet itu tanpa harus nyambungin kabel satu-satu per komputer, kemudian per lantai, per switch, tapi cuma butuh satu lubang ke lubang lainnya gitu. Ya, ini adalah yang dipakai oleh teman-teman kelas 12 kemarin dalam ujian akhir. Nah, kalau kalian nanti masih mengalami kurikulum yang sama, insya Allah kalian juga ujiannya ada membahas tentang VLAN. Jadi diingat-ingat nih, gimana caranya membagi dari internet pusat, kemudian ke router, ke switch, lalu ke klien-klien. Nah,
tugas untuk kalian atau untuk evaluasi pembelajaran ini, saya minta kalian menggambarkan ini dengan versi kalian gitu. Jadi gimana caranya kalian ngebagi dari internet ke ini dihapus aja deh satu, ke komputer sama ke hotspot. Oke? Panduannya ada di sini, bisa mau difoto dulu mangga atau nanti saya share gampang. Nah, ini kertasnya mangga kalian gambar masing-masing. Baik, untuk pelajaran hari ini saya cukupkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, mengenai pelajaran ini apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu VLAN? Atau apa deh yang kalian tangkap di pelajaran ini? Ada yang mau nyoba, Dika? Jal. Oke, baik. Jadi semoga dengan pelajaran ini teman-teman bisa mengelola jaringan dengan lebih baik, bisa memahami VLAN juga dengan lebih baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Kemudian seperti guru-guru sebelumnya juga, saya akan menyampaikan sebuah quotes yang semoga bisa memotivasi teman-teman ke depannya. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi Hokage, Uzumaki Naruto. Intinya adalah kalian itu nggak punya jalan pintas untuk mencapai impian kalian. Harus ada kerja keras, harus ada perjuangan. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ditutup dengan berdoa.